Menantu Super Han San Qian. Bab 6001, bisakah aku menebus dosa-dosaku? Tetua Agung berkata dengan tergesa-gesa, Kepala Istana, sekarang semua prajurit Istana Air Musuh telah tiba. Meskipun tampaknya pertahanan mereka sudah siap, bukan berarti kita telah kehilangan kesempatan. Ya, kami telah memperhitungkan bahwa jika kami menggunakan semua pasukan kami untuk menyerang orang-orang Istana Air, kami dapat menang. Menurut intelijen dari garis depan kami, Han San Qian dan kelompoknya tidak tinggal lama di dekat daerah terlarang. Mereka memilih untuk kembali ke kuburan. Saya pikir mereka juga harus tahu bahwa kuburan sebenarnya masih jauh dari sumber air. Ini berarti bahwa efektivitas tempur para pelaut ini berkurang drastis dalam keadaan seperti itu. Jika para pelaut berada di dekat air, berdasarkan sejarah kami sebelumnya, jika kami terlibat dalam pertempuran, kami memiliki peluang untuk menang, tetapi kerugiannya pasti akan sangat besar. Inilah alasan mendasar mengapa kami selalu hidup rukun dengan Istana Air. Tetapi hari ini, berbeda dari masa lalu. Orang-orang Istana Air semuanya telah bergegas keluar, dan mereka berada sangat jauh dari air, sehingga efektivitas tempur mereka telah sangat berkurang. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik mereka dalam satu gerakan, dan kita juga dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Istana Air. Mendengar ini, Su Long sedikit mengernyit. Tetua Agung tahu bahwa jika kepala istananya menanggapi dengan cara ini, maka semuanya akan mungkin terjadi. Dia dengan cepat menyerang saat besi. Masih panas dan berkata, Kepala Istana, meskipun orang-orang Istana Air selalu menjaga jarak dari kita, kelompok orang ini selalu menjadi ancaman bagi kita. Di masa lalu, kita tidak memiliki cara untuk menghadapi mereka, atau kerugian menyerang mereka terlalu besar. Sekarang, mereka secara terbuka melawan kita, yang melanggar aturan. Kita memang harus memberi mereka pelajaran. Tetua keempat juga buru-buru berkata, ya, Istana Air mencampuri urusan orang lain. Kebetulan kali ini kita akan mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Kepala Istana, rencana ini bisa dilaksanakan. Membunuh mereka tidak hanya akan membangun gengsi kita, tetapi juga menghilangkan ancaman. Mulai sekarang, kita akan memiliki keputusan akhir di sini. Sulong mengangguk sedikit, dan apa yang dikatakan keempat bawahan itu memang sangat masuk akal. Ini sebenarnya adalah kesempatan besar bagi siapapun. Satu-satunya masalah adalah jika kita ingin berhadapan dengan begitu banyak orang di Istana Air, tidak cukup hanya mengandalkan pasukan kita yang sedikit, kecuali keempat tetua itu semua mengangguk. Kecuali, aula utama juga mengirim orang untuk mendukung kita. Kata tetua itu. Sulong juga mengangguk, tetapi hubungan antara aula utama dan kita tidak selalu buruk, tetapi mengerikan. Meminta mereka untuk membantu kita bukanlah kemewahan. Berdasarkan pemahaman Sulong tentang aula utama, sudah merupakan berkah bagi orang-orang itu untuk tidak menambah penghinaan atas luka. Bagaimana kita bisa mengharapkan mereka untuk membantu kita sebagai balasannya? Ini benar-benar tidak realistis. Tetapi itu bukan tidak mungkin. Tetua itu berkata dengan lembut, di masa lalu, kepentingan semua orang saling bertentangan. Tentu saja, mereka tidak menyukai kita, dan kita juga tidak menyukai mereka. Tetapi sekarang berbeda. Musuh semua orang adalah Istana Air. Jika Istana Air dihancurkan, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita dan mereka. Berdasarkan ini, saya yakin masalah ini masih bisa didiskusikan. Sulong melirik keempat tetua itu dan mengangguk. Baiklah, karena kalian berempat menganggap ini layak, maka kepala aula ini dapat mencoba menghubungi orang-orang di aula utama. Meskipun aula utama dan aula cabang selalu berselisih, dan bahkan mungkin ada konflik kapan saja, bagaimanapun juga, semua orang adalah keluarga, dan ketika bahaya benar-benar datang, semua orang selalu dapat saling mengandalkan. Tentu saja, di sisi lain, jika semua orang memiliki minat yang sama, maka semua orang juga dapat bekerja sama satu sama lain. Memikirkan hal ini, Sulong mengubah aliran energi sejati di tangannya dan bersiap untuk menghubungi orang-orang di aula utama sekte. Tetapi hampir ketika dia akan bertindak, tiba-tiba, ledakan tawa datang. Ketua Aula Su, mengapa repot-repot begitu banyak dan menghubungi aula utama secara langsung? Sungguh ironis untuk mengatakan bahwa Ketua Aula Su begitu agung sebelumnya, dan dia benar-benar seperti aula cabang Anda adalah satu-satunya di dunia, tetapi saya tidak menyangka bahwa Ketua Aula Su akan menundukkan kepala bangsawannya begitu cepat, dan bahkan meminta bantuan ke aula utama kami.
Tiga ejekan terdengar, dan mencari suara itu, tiga utusan khusus berjalan masuk dengan dingin dari luar aula. Melihat tiga orang itu datang, ketua aula Su dan lima orang lainnya memiliki ekspresi yang rumit untuk sementara waktu. Bab 6002, membahas masalah penting. Ada kegembiraan, bagaimanapun juga, ketika mereka hendak menghubungi aula utama, tiga utusan khusus telah bergegas datang. Ini adalah kasus khas bantal yang datang ketika Anda ingin tidur. Tetapi ada juga kesedihan, karena jelas bahwa meskipun ketiga orang ini datang, niat dan maksud mereka terlihat jelas sekilas. Mereka datang dengan niat buruk. Diolok-olok seperti ini, keempat tetua sebenarnya sedikit malu, bagaimanapun juga, ini memang sedikit memalukan dan mengejek. Namun, semakin saat ini, semakin mereka harus tetap tenang, karena semua orang, termasuk Sulong, sebenarnya sangat jelas tentang satu hal, yaitu, mereka saat ini meminta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, menghindari intensifikasi konflik adalah prioritas utama. Tiga utusan khusus ingin melihat hal-hal baik dari aula cabang kita, tetapi pada akhirnya, keempat bawahanku memang tidak kompeten dan melakukan beberapa hal kotor, yang benar-benar membuat Su malu. Sulong menyingkirkan kesombongannya sebelumnya dan dengan sangat tenang mengakui semuanya dengan cara langsung mengakui kelemahannya. Pokoknya, kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengejek kami, baiklah, aku akan langsung mengakui bahwa aku sampah, jadi kamu tidak punya tempat untuk mengejek secara langsung. Kepala Istana Su selalu sombong. Dia tidak memandang rendah orang lain, tetapi setidaknya dia menganggap dirinya tinggi. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kita akan mendengar Kepala Istana Su mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku masih ingat kesombongan Kepala Istana Su ketika dia baru saja keluar dari pengasingan kemarin. Haha, benar, energi itu saat itu, haha, sangat kuat hingga luar biasa. Sekarang pikirkanlah, itu benar-benar ironis. Setelah mendengar kata-kata ini, meskipun Sulong telah siap secara mental, dia masih sedikit malu. Dia pikir Sulong telah menjadi pusat perhatian selama setengah hidupnya, kapan gilirannya orang lain akan menudingnya seperti ini. Namun, dia benar-benar tidak punya solusi yang bagus saat ini. Pertama, bawahannya benar-benar tidak mampu melakukan tugasnya, jadi mereka membuat beberapa adegan yang sangat buruk, dan dia harus membereskannya. Kedua, satu-satunya cara untuk kembali ke jalur yang benar adalah dengan bekerja sama dengan aula utama, jadi dia harus menelan amarahnya. Hei, kalian bertiga, itu saja, bukan? Kepala istana kita dengan tulus ingin bekerja sama dengan aula utama, apakah kalian benar-benar perlu melakukan ini? Benar sekali, apakah menurutmu kami benar-benar memohon padamu? Kami benar-benar tidak tahan dengan kemarahan orang-orang yang melarikan diri itu, tetapi itu tidak berarti kami dapat menoleransi sarkasmemu. Kita semua satu. Jika kita malu, apakah kamu tidak malu? Kita semua malu bersama, dan kita hanya lebih banyak dikritik daripada kamu. Tetapi pada akhirnya, jika aturan dilanggar, semua orang akan menderita. Sulong dapat menoleransinya, tetapi itu tidak berarti bahwa keempat tetua dapat menoleransinya. Menghadapi ejekan musuh, keempat orang itu dengan cepat melawan. Serangan balik ini relatif masuk akal. Meskipun mereka memang membutuhkan markas besar, dalam analisis terakhir, mereka semua berada di jalan yang sama, dan mereka akan makmur bersama. Ketiga utusan itu tersenyum meremehkan, dan di permukaan, tampaknya mereka sama sekali tidak menganggapnya serius, tetapi setidaknya mereka tidak terus mengejeknya. Baiklah, karena kamu ingin berbicara, jangan salahkan kami karena tidak memberimu muka. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin berbicara? Biar aku jujur saja. Jangan berpikir bahwa kalian berada di kelompok yang sama dengan kami dan bahwa kami setara. Kalian yang bertanya kepada kami, jadi kami harus menjelaskan apa prioritasnya. Kalau tidak, bahkan jika kalian mengatakan sesuatu yang hebat, aku benar-benar dapat menjamin bahwa tidak akan ada kerja sama. Bagaimanapun juga, mereka adalah aula utama, dan mereka pikir mereka jauh lebih kuat daripada aula cabang, jadi mereka secara alami memiliki momentum untuk menjadi lebih unggul. Di sisi lain, aula cabang masih memegang kendali, jadi mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk kehilangan kesempatan besar seperti itu. Sulong sebenarnya telah meramalkan hal ini. Lagi pula, jika orang ini digantikan oleh dirinya sendiri, dia sebenarnya akan memiliki lebih banyak perhatian atau lebih banyak persyaratan. Katakan padaku syarat-syarat kerja sama kalian.
Sulong berkata dengan lembut, jika pertempuran ini dapat merusak atau bahkan memusnahkan istana air, keuntungan apa yang ingin kalian bagi? Ketiga utusan itu tersenyum dan saling memandang. Sebenarnya, mereka semua tahu betul bahwa Sulong setuju dengan sangat tegas, jadi mau tidak mau, kali ini mereka dapat mengajukan permintaan yang sangat besar. Bab 6003, Singa membuka mulutnya. Setelah istana air disingkirkan, 80% wilayah dalam lingkup pengaruh istana air akan berada di bawah yurisdiksi aula utama kita. Benar sekali. Mengenai dari mana kalian akan mendapatkan 20% sisanya, untuk saat ini, kami tidak tahu. Kami akan membuat keputusan setelah perhitungan. Tentu saja, keputusan ada di tangan kami. Mendengar ini, sang tetua sangat marah. Meskipun dia menduga bahwa kelompok orang ini pasti akan meminta banyak, dia tidak menyangka bahwa mereka akan meminta sebanyak itu. Ini berarti bahwa barang-barang yang dirobohkan akan dibagi menjadi 20% dan 80%, dan kuncinya adalah mereka tidak dapat memutuskan 20%. Jika pihak lain secara langsung membagi semua tempat yang bagus setelah istana air dirobohkan, dan hanya beberapa barang busuk yang tersisa bagi mereka untuk membentuk 20%, maka mereka akan benar-benar kehilangan banyak. Oke. Bagi mereka, masalah ini pada dasarnya setara dengan pertempuran yang sia-sia. Semuanya, dalam analisis akhir, hanyalah pelampiasan kemarahan, tetapi sebagai gantinya, sejumlah besar pasukan mereka akan hilang dalam pertempuran. Kesepakatan ini tidak sepadan dengan cara perhitungan Anda. Memikirkan hal ini, tetua pertama berdiri dan menyatakan ketidakpuasannya, Anda tidak menegosiasikan persyaratan, Anda jelas-jelas makan sendiri, dan Anda juga membiarkan kami bekerja untuk Anda secara gratis. Itu benar, jika Anda ingin menegosiasikan persyaratan seperti ini, maka kami tidak bisa bernegosiasi. Sikap keempat tetua itu sangat tegas. Bagaimanapun, pihak lain terlalu menggertak. Ini bukan masalah kompromi atau tidak, tetapi itu benar-benar tidak tertahankan. Ketiga utusan itu sama sekali tidak panik, hanya tersenyum pada Sulong. Bagi mereka, tidak masalah apa yang dipikirkan keempat tetua, yang penting adalah Sulong. Dia adalah penguasa aula cabang dan pemimpin kelompok orang ini. Sulong tidak seimpulsif keempat tetua, dan dia tidak semarah mereka. Dia tahu betul bahwa sebenarnya, kali ini, dia, sang pemimpin, harus lebih sabar. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menutup mulut keempat tetua itu, lalu tersenyum tipis, mengapa kalian berempat terburu-buru? Negosiasi harus dibicarakan perlahan. Bagaimana kalian bisa mencapai kesepahaman diam-diam begitu kalian sampai di meja? Harga yang ditawarkan pihak lain memang sangat keterlaluan, bahkan tidak dapat diterima. Namun, ini cukup normal. Bagaimanapun, pihak lain tidak bisa begitu saja menyerahkan semuanya sekaligus. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. 3. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga, jadi jangan gunakan trik negosiasi. Itu buang-buang waktu. Mari kita langsung ke intinya. Kami ingin 40%, dan 40% ini akan dibagi langsung sesuai dengan lokasi aula utama dan aula cabang kami. Tidak peduli di mana daerah itu berada atau apakah itu kaya, bagaimana kalau kita terima saja? Melihat tuannya berbicara, tetua itu buru-buru setuju, 64 hampir cukup. Tidak banyak perbedaan antara orang-orangmu dan aula cabang kami dalam hal jumlah. Dan jika dibagi langsung sesuai dengan arah teritorial, itu akan memudahkan manajemen. Jika Anda benar-benar ingin bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik, jangan membuat masalah. Ketiga utusan itu tidak langsung menjawab. Apakah 64 adil? Setidaknya dari situasi saat ini, itu adil. Upaya semua orang hampir sama, tetapi yang mereka dapatkan adalah mereka memiliki keuntungan tertentu. Namun, jika hanya seperti ini, itu jelas tidak cukup. Kami berenam, kalian bertiga. Kita harus bekerja sama, atau tidak mau bicara lagi. Ketiga orang itu mengajukan syarat terakhir. Tetua itu sedikit marah. Syarat ini, sampai batas tertentu, masih membuat orang merasa sedikit berlebihan. 70%, dibandingkan dengan 30%, ini bukanlah keuntungan yang sedikit. Namun, ini jelas bukan saatnya baginya untuk berbicara, karena kedua belah pihak telah memasuki tarik-menarik yang paling halus. Jika dia berbicara gegabah, kemungkinan besar negosiasi tidak akan dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, keempat tetua hanya dapat melihat Sulong saat ini, dan membiarkannya membuat keputusan akhir.
Sulong juga mengerutkan kening saat ini, dan merenung dalam-dalam untuk sementara waktu. Syarat di depannya sudah ada di sini, dan tergantung padanya apakah akan setuju atau tidak. Tetapi konsekuensinya juga tidak dapat diprediksi, yang kemungkinan besar terkait dengan pengembangan aula cabang di masa mendatang. Bab 6004, bisakah kita bekerja sama? Sulong berpikir lama, dan akhirnya mengangguk, baiklah, 30% adalah 30%. Melihat Sulong setuju, keempat tetua lainnya langsung cemas, lagi pula, ini adalah kerugian yang terlalu besar. Kepala istana, tidak, mereka jelas-jelas mencoba menipu kita. Benar, kita bisa memilih untuk tidak bekerja sama, tetapi jika kita harus menanggung kemarahan seperti ini, kita tidak akan tahan. Sebenarnya, sampai batas tertentu, Sulong dapat sepenuhnya memahami perasaan keempat tetua, terutama karena dia adalah kepala aula cabang, dia merasakan situasi ini lebih dalam. Tetapi sekali lagi, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Tentu saja, dia dapat terus berdiskusi dengan ketiga orang ini, tetapi baginya, itu tidak terlalu berarti. Tidak mungkin, pihak lain akan sangat senang, karena meskipun mereka semua menghadapi musuh, jelas bahwa mereka lebih mendesak untuk mendapatkan kembali tempat mereka. Oleh karena itu, mereka jelas menempati posisi yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Sulong menatap ketiga utusan itu. Ketiga utusan itu cukup puas. Kekuatan aula cabang tidak jauh lebih buruk daripada aula utama. Oleh karena itu, aula utama selalu merasa bahwa mereka tidak punya muka, termasuk ketiga utusan itu. Menurut logika normal, sebagai utusan, mereka seharusnya memenuhi syarat dan mampu memimpin aula cabang. Namun karena aula cabang terlalu kuat, mereka diabaikan selama ini, yang membuat para atasan aula utama sangat marah, dan juga membuat mereka yang mencoba menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas menjadi semakin marah. Mereka sudah lama ingin berurusan dengan orang-orang aula cabang. Kali ini mereka datang ke sini hanya untuk mengejek mereka dan kemudian mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Akibatnya, Sulong keluar dari retret dan menghancurkan segalanya. Mereka pikir semuanya sudah berakhir, tetapi siapa yang tahu bahwa situasinya akan berubah secara tak terduga dan tiba-tiba berubah melawan kehendak surga. Sekarang mereka tidak hanya memanfaatkan kata-kata, tetapi juga mendapatkan manfaat dalam bentuk manfaat langsung. Karena kepala istana sebegitu lugas, kita juga harus mengorbankan nyawa kita untuk membayar harganya. Benar sekali, masalah keluarga tetaplah masalah keluarga. Ketika ada musuh, kita tetap harus bersatu untuk menghadapi dunia luar. Melihat ketiga utusan itu sudah mengalah, Sulong melirik keempat tetuanya dan berkata dengan dingin, apa yang masih kalian lakukan di sini? Cepatlah dan suruh seseorang menyiapkan anggur dan makanan, dan mari kita bahas serangan balik besok. Ya. Keempat tetua bertindak cepat setelah mendengar perintah itu. Sulong memang sangat terorganisasi dengan baik. Meskipun dia jelas-jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tetap tersenyum dan bahkan membungkuk sedikit untuk mengundang ketiga utusan itu. Ketiga utusan itu tersenyum tipis dan mengikuti Sulong ke aula dalam. Keempat tetua telah menyiapkan meja bundar, menyajikan hidangan dan anggur, dan setelah Sulong dan ketiga utusan itu duduk, semua orang duduk. Saya ingin bertanya apakah Anda punya ide tentang serangan umum besok? Saat Sulong berbicara, dia berdiri dan menggambar peta di udara dengan tangannya. Lokasi makam kuno itu ditandai. Saat ini, musuh kita ada di tempat ini. Kami telah mengamati bahwa perairan di dekat sini relatif jauh, jadi orang-orang di Istana Air mungkin tidak terlalu kuat. Meskipun Sulong sudah memiliki ide awalnya sendiri, bagaimanapun juga, ini adalah operasi gabungan, jadi karena sopan santun, dia tetap meminta pendapat ketiga orang lainnya terlebih dahulu. Ketiga utusan itu melirik peta. Sebenarnya, mereka sudah memahami situasinya. Jika aula cabang tidak memiliki mata-mata mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di sana sebelumnya, jadi tentu saja, mereka juga tahu situasi apa yang dihadapi aula cabang sekarang. Pada dasarnya, kami memahami situasi umum, tetapi jika aula cabang dan aula utama bergabung, itu juga berarti bahwa kami masih memiliki keuntungan tertentu atas mereka. Kami dapat bertarung secara langsung. Itu benar, terutama ketika orang-orang dari Istana Air lebih dekat ke air. Ketiga utusan itu tidak memiliki terlalu banyak ide. Sebenarnya, mereka tidak terlalu khawatir tentang orang-orang dari Istana Air yang meninggalkan air. Meskipun kedua belah pihak sudah lama tidak bertarung, sejarah masa lalu telah memberi mereka cukup kepercayaan diri.
Sulong tidak marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, tidakkah kalian bertiga berpikir bahwa kita harus menggunakan beberapa taktik untuk bertarung? Ketiga utusan itu saling memandang dan kemudian tertawa. Bab 6005, apa itu taktik? Taktik. Utusan pertama mendengus dengan nada meremehkan, Tuan Istana Su, apakah maksudmu kita perlu taktik untuk menghadapi segerombolan orang? Orang-orang Istana Air memang sangat banyak jumlahnya dan lebih unggul dari kita, tetapi menurutku mereka juga tidak perlu dikhawatirkan. Kita tidak ingin banyak orang kita terbunuh atau terluka, tetapi pertanyaannya adalah apakah musuh bersedia melakukannya. Jika kita bertarung langsung untuk menunjukkan momentum kita, kurasa orang-orang Istana Air tidak akan bisa memberikan banyak perlawanan. Aku setuju dengan ini. Ketiga utusan itu agak sombong. Memang benar bahwa taktik tentu saja sangat penting, tetapi ada juga prasyaratnya. Jika lawan cukup kuat dan seimbang dengan pihak kita, maka taktik akan memainkan peran yang menentukan. Tetapi jika kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar, maka bagi mereka, taktik tidak begitu penting. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang namanya bertarung tanpa taktik, langsung saja bertarung. Sulong benar-benar memahami hal ini. Namun, kali ini, bagaimanapun juga, aula utama dan istana akan melakukan operasi gabungan, dan hampir semuanya keluar, jadi mengingat kepribadiannya, dia lebih suka aman. Sulong melirik keempat tetuanya. Keempat tetua itu tidak banyak bicara. Mereka mengangguk satu persatu dan tidak mengajukan keberatan. Baiklah, karena semua orang setuju bahwa masalahnya tidak serius, maka saya tidak perlu banyak bicara. Terkadang, tidak perlu memperumit hal-hal yang sederhana. Terkadang, memperumit hal-hal akan membuat segalanya menjadi ekstrim yang berbeda. Saya hanya ingin menyebutkan satu hal. Saat menyerang, kita masih harus menampilkan postur pengepungan kecil. Selain serangan pasukan utama, sumber air di dekatnya juga harus diperiksa dengan tepat. Tuan Istana Su, apakah Anda khawatir pihak lain akan mengalihkan sumber air ke sekitar makam kuno, sehingga efektivitas tempur orang-orang di Istana Air akan tetap sama? Salah satu utusan khusus bertanya. Sulong mengangguk tanpa berkomentar, ya, pikirkanlah, kita dapat mengetahui kelemahan orang-orang di Istana Air dalam hal ini, maka saya yakin musuh juga dapat menemukan kekurangan ini. Oleh karena itu, ketika menghadapi serangan kita, musuh pasti akan berusaha menghindari risiko ini. Bagi kami juga harus mengambil tindakan pencegahan tertentu, jika tidak, saya khawatir kami akan menderita kerugian besar. Sebenarnya, keempat tetua dan tiga utusan khusus tidak terlalu dingin tentang pernyataan ini. Yang pertama sangat marah dengan Han Sanqian dan yang lainnya sehingga mereka ingin membunuh mereka secara langsung dan tegas, sementara yang terakhir secara alami percaya bahwa dengan kekuatan mereka. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang para prajurit Istana Air. Namun, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Sulong, jadi beberapa orang tidak menyela dan mengatakan apapun. Setelah itu, saya juga memiliki beberapa poin untuk ditambahkan dalam hal strategi. Setelah berbicara, Sulong membawa ketujuh orang itu dan mulai mengatur besok satu per satu. Di pihak Han Sanqian, semua prajurit udang sudah mulai bergerak. Karena Jenderal Kepiting memiliki cakar yang besar, kekuatan utama pada dasarnya digunakan untuk menggali tanah dan menggali bagian utama selokan. Para prajurit udang menggunakan cakar yang relatif lebih kecil untuk melakukan pekerjaan penyempurnaan berikutnya. Segalanya jauh lebih baik daripada yang dipikirkan Han Sanqian. Bagaimanapun, para prajurit udang dan Jenderal Kepiting telah melakukan banyak penggalian saat mereka berada di dalam air. Tuan Han, saya menerima beberapa informasi. Raja Naga Tua itu berjalan cepat ke arah Han Sanqian yang sedang mengamati pemandangan, dan berkata dengan lembut. Meskipun Han Sanqian tidak melakukan apapun, dia telah berada di tempat yang tinggi, mengamati keseluruhan medan. Musuh sudah mulai bergerak, dan sedang menuju ke arah kita, kan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Raja Naga Tua itu mengangguk, menurut informasi dari mata-mata, itu benar. Tuan Han, bagaimana kita harus menanggapinya? Han Sanqian sedikit mengernyit, menanggapi, bagaimana kita bisa menanggapinya? Melihat jumlah orang di sisi lain kemungkinan besar akan keluar dengan kekuatan penuh, karena kami menemukan bahwa ada juga musuh di tempat yang lebih jauh yang tampaknya sedang mengambil tindakan. Jika apa yang kami harapkan benar, maka musuh-musuh itu seharusnya dari markas mereka. Sekarang mereka mengirim pasukan bersama-sama,
tekanannya akan sangat besar. Meskipun kami telah memperkirakan situasi ini, saya khawatir para prajurit di bawah komando saya sedikit panik.